Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu mengiringi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan pertama ada Adia Putriani NIM 19009, yang kedua ada Nur Widianingsi NIM 19020, yang ketiga ada Siti Rodal Janah NIM 19022, dan yang keempat ada Ria Ervianita NIM 19039. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai keadilan, yang mana di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tentang tokoh atau filsuf mengenai keadilan tersebut. Kemudian yang kedua terdapat teori keadilan itu sendiri, dan yang ketiga ada keadilan menurut beberapa filsuf. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yakni mengenai pengertian keadilan. Keadilan sendiri berasal dari kata adil, yang mana menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, kemudian tidak memihak, tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan pula sebagai suatu hal berkaitan dengan sikap, tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya. Kemudian untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Adia Putriani. Ada tokoh, filsuf, dan keadilan menurutnya. Yang pertama itu ada Plato. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Kemudian sumber keadilannya adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Kemudian teori keadilan Plato. Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue of the good state, kebijakan tertinggi dari negara yang baik. Kemudian orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri, yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Kemudian bagi Plato, keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Kemudian dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Oke, selanjutnya adalah materi keadilan menurut tokoh filsuf yaitu Aristoteles. Aristoteles sendiri itu mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles itu adalah ketika semua unsur masyarakat itu mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Artinya bahwa manusia sendiri oleh Aristoteles itu dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang ataupun materi. Kemudian pandangan Aristoteles sendiri terkait teori keadilan itu bisa didapatkan dari karyanya di dalam buku Nicomachean Ethnis, Politis, dan juga Retorik. Nah, keadilan di dalam pandangan Aristoteles itu menurut buku ini itu dibagi ke dalam 2 macam keadilan, di mana keadilan distributif dan juga keadilan komunitatif. Keadilan distributif sendiri adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, sedangkan keadilan komunitatif itu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Nah, ini jika kita kaitkan di dalam keadilan dalam bernegara menurut Aristoteles itu adalah bahwa setiap manusia itu, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama di mata negaranya. Artinya bahwa kesejahteraan itu berhak didapatkan oleh setiap warga negaranya. Adil bagi warga negara itu jika mereka sudah sejahtera di dalam hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya sendiri menjelaskan bahwa John Wallis menyatakan keadilan adalah pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dan kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Lalu di sini ada teori keadilan George Wallace, yakni keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Wallace, seperti theory of justice, political liberalism, dan the law of proportion yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.
John Rawls dipandang sebagai perspektif liberal egalitarian of social justice, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama yang hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengunggat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaan yang dikenal dengan posisi asali atau original position dan selubung ketidaktahuan atau veil of the ignorance. Kemudian keadilan menurut Hans Kelsen. Hal ini dapat dikaitkan dengan teorinya, di mana Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam artian kelompok. Nah, berkaitan dengan teori ini, keadilan pula menurut Hans Kelsen dapat disimpulkan bahwasanya sesuatu yang terpenuhi, di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian teori keadilan menurut Hans Kelsen, di mana Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya sebanyak mungkin individu dalam artian kelompok. Demikian penjelasan mengenai keadilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.